semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan Microsoft Word. Nanti kita akan belajar tentang toolbarnya, beberapa menu, dan untuk settingan layout ataupun kertasnya. Nah, sekarang kita buka untuk MS Word-nya. Kemudian silahkan pilih blank dokumen. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Office untuk Word. Di atas diri, situ ada namanya Quick Access Toolbar, yang mana fungsinya untuk menampilkan beberapa fungsi yang sering kita gunakan. Contoh, gambar di sini ada gambar disket atau ikon disket, kemudian ada printer, print preview, blank dokumen, kemudian open. Kemudian untuk mengaturnya, kita bisa klik anak panah ke bawah, kemudian tinggal dicadang saja bagian atau fungsi apa yang mau ditampilkan. Kemudian di sini juga ada beberapa menu, ada File, Home, Insert, Design, dan yang lainnya. Kemudian saat kita klik Home, nanti di bawahnya juga ada beberapa submenu tambahan. Ada keyboard, font, paragraf, style, dan juga editing. Kemudian di bawahnya lagi ada penggaris atau ruler. Kemudian untuk menghilangkannya atau menampilkannya, kita bisa mengaturnya dengan cara pilih menu view. Kemudian perhatikan di situ ada ruler, silahkan hilangkan centang. Nah, nanti akan menghilang untuk rulernya. Dan klik lagi dan akan tampil lagi. Kemudian kertas putih di bawah sini, ini adalah worksheet atau lembar kerjanya, dan kita bisa mengetik di bagian di sini. Kemudian di sebelah kanan ini adalah scroll up sama down untuk menggulung ke atas sama ke bawah. Kemudian di bawahnya juga ada zoom out untuk mengecilkan, plus untuk zoom in. Ya. Kemudian di dalam worksheet, kemudian yang berkedip, ini namanya adalah kursor. Berarti artinya kita sudah siap untuk mengetik. Nah, sebelum itu untuk membuat naskah ya atau membuat surat, yang harus diawali itu adalah kita harus mengatur ukuran kertas dulu. Jadi jangan langsung kita mengetik baru diatur kertasnya. Ya, risikonya nanti untuk pengetikannya menjadi berantakan. Jadi kita ubah mindset kita bahwasanya saat membuat dokumen baru atau sebuah naskah atau surat, kita atur dulu kertasnya. Nah, untuk mengatur kertas, silahkan pilih layout. Kemudian di sini ada group page setup, kita pilih namanya size. Nah, untuk ukuran. Nah, di sini ada berbagai macam contoh ukuran, ada letter, legal, A4, A5, dan seterusnya. Kemudian untuk menyetingnya, misalkan secara manual, kita bisa pilih more paper size. Kemudian kita atur ukurannya. Misalkan sebagai contoh, saya ingin mengatur ukuran kertasnya adalah F4 atau folio. Nah, untuk ukuran F4 atau folio itu adalah width atau lebarnya itu adalah 21. Kita blok ini, kemudian kita ganti angka 21. Kemudian untuk tingginya atau height-nya kita blok lagi, kemudian ketikkan angka 33. Nah, ini adalah settingan untuk ukuran kertas F4 atau folio. Kemudian di sebelah kirinya ada namanya margin atau batas kertas. Nah, untuk batas kertas itu terbagi jadi 4, ada top, left, bottom, sama right. Untuk tab itu atau top itu di atas, ya bagian atas ini. Misalkan saya ganti ukurannya adalah 3, kemudian kirinya 3, untuk yang bottom bawahnya 2, yang right kanannya 2. Kemudian untuk orientasi itu adalah posisi kertas. Misalkan kita mau bentuknya landscape, nanti kita klik saja landscape,
nanti untuk previewnya berubah seperti ini, kemudian untuk marginnya juga dia berubah tata letaknya. Nah, kita coba ambil contoh untuk yang potret, kemudian saya pilih OK. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk mengatur ukuran kertas dengan cara kita pilih size, kemudian modifiable size. Jadi di dalam layout di sini juga ada berbagai macam fungsi. Yang misalkan tadi size untuk ukuran, kalau margin berarti ya kita pilih margin, custom margin atau bagian kertas. Nanti masuknya di back setup juga. Nah, kemudian untuk mengubah ukuran unitnya, misalkan komputer yang kita pakai itu bukan cm seperti ini, tetapi inci. Cara mengubahnya seperti apa? Kita bisa mengubahnya dengan cara pilih file, kemudian kita pilih option, setelah itu kita pilih advance, kemudian kita tarik, kita cari kategori yang display, kemudian measurement in unit of nya kita ganti, misalkan mau dibagi inci, kita pilih inci, kemudian kita OK, kemudian kita cek di bagian ruler dia sudah berubah jadi inci, di size juga sama. Kemudian untuk mengembalikan ke cm juga sama caranya, kita pilih file, kemudian pilih option, kemudian pilih advance, tarik ke bawah, inci kita ubah jadi cm. Setelah itu tinggal di OK. Nah, otomatis dia langsung berubah. Nah, itu adalah untuk mengubah ukuran unitnya. Kemudian untuk proses pengetikan, misalkan saya mau ngetik judul lembaga pendidikan Kabupaten Semarang. Untuk pengetikan, yang harus kita ketahui adalah tombol caps lock itu digunakan untuk membuat huruf besar. Jadi misalkan saya mau membuat huruf besar untuk awalan, tekan saja caps lock, kemudian misalkan tadi lembaga L, setelah itu mau huruf kecil, caps lock-nya kita matikan, kemudian lembaga itu. Kemudian kita kasih jarak spasi dengan cara tekan tombol spasi, kemudian sama pendidikan Al-Fabang Semarang. Nah, untuk trik lainnya, untuk membuat huruf besar kita bisa menggunakan namanya tombol shift ya. Misalkan saya enter dulu, saya mengetik lembaga pendidikan Semarang ya, tanpa menggunakan caps lock. Jadi tekan tombol shift, kemudian huruf S, huruf L, kemudian shiftnya kita lepas, kemudian lembaga ya. Ini saya pakai tombol shift. Jadi bisa dua cara, menggunakan caps lock ataupun yang menggunakan shift. Kemudian untuk tipsnya juga, untuk tombol enter itu adalah digunakan untuk pindah paragraf ya. Jadi misalkan kita mengetik sebuah dokumen naskah sampai ujung, sampai di sini, dan ternyata tidak cukup, silahkan ketik langsung aja, nanti otomatis dia turun ke bawah. Contoh, lembaga pendidikan Al-Fabang Semarang adalah lembaga yang berdiri pada tahun 1997 Kota Semarang. Nah, perhatikan saat saya mengetik Kota Semarang, kalau tidak cukup dia otomatis ke bawah seperti ini. Kemudian misalkan mau pindah paragraf, tekan saja tombol enter. Nah, itu triknya. Jadi saat pengetikan kita tidak boleh mengetik langsung sembarangan ya, harus tahu beberapa tips. Yang lainnya adalah saat kita mengetik titik ya, pasti kita kasih jarak dengan cara spasi, titik dan koma ya. Kemudian setelah kita ketik titik, kemudian saya ketikkan misalkan pada tanggal
Nah, saat mengetik pada, itu otomatis huruf P-nya akan besar sendiri. Coba saya ulangi. Saya spasi PADA. Kemudian saya spasi. Nah, otomatis huruf P-nya dia langsung besar sendiri. Nah, itu adalah autocorrect option atau settingan dari MS Word. Jadi setelah titik, otomatis huruf awalan akan menjadi besar. Oke, kemudian misalkan kita sudah mengetik, untuk cara menyimpannya silahkan pilih file, kemudian kita pilih save atau save as, baru kita arahkan di foldernya. Nah, perbedaan antara save sama save as adalah untuk save as itu bisa dikatakan kita bisa menyimpan pertama kali ya, atau kita memberikan sebuah nama filenya. Kemudian kalau save itu menyimpan dengan nama yang sama. Jadi untuk langkah awal kita pilih save as, kemudian kita pilih browse, kita arahkan misalkan dokumen, kemudian namanya kita ganti bagian 1 ya, kemudian kita pilih save. Nah, kemudian saat kita mengetik naskah lagi, kita bisa menyimpan dengan cara file save, atau kita pilih gambar disket di pojok kiri atas. Itu pengenalan MS Word dari saya, semoga bermanfaat buat semuanya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.